Bab 3154. Aku Yason Chang. Terima kasih semua. Ritsun dengan cepat menggosok hidungnya, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Meskipun dia adalah orang yang egois dan tidak pernah mengutamakan persahabatan dan keluarga, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah manusia dan masih memiliki emosi. Saat dia melihat minuman dewa, dia mengerti alasan mengapa semua orang melakukan ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia terharu, ini mengejutkannya dan dia merasakan emosi yang aneh muncul. Teman seiman Sun, semua teman seiman, semoga setelah perjalanan galaksi selesai, kita akan tetap berteman. Erikin mengangkat cangkir arak, Ritsun juga menyeringai, bergabung bersama semua orang. Aku Ritsun tidak akan bicara banyak, jika aku memiliki tujuan yang sama dengan kalian di tanah galaksi, aku. Mungkinkah kamu mengalah pada kami dengan berdasarkan sifatmu ini? Si botak tertawa. Itu tidak mungkin, tapi aku bisa mengampuni nyawa kalian. Ritsun menyentuh hidungnya. Itu saja. Tuan Chen tercengang. Kalau begitu penjara kalian dan tidak serang kalian, bisa, kan, kata Ritsun malu-malu. Semua kultivator mencemooh, dan suasananya hidup. Di atas galaksi, di kapal bintang lain, atmosfernya relatif rendah. Saudara Chang, ini sudah hari ke-19, masih tersisa beberapa hari agar metode rahasia aku berlaku. Apakah mau menyerah atau membunuh? Kamu harus membuat keputusan dengan cepat. Di kapal bintang tempat Yason Chang berada, pemuda pendek gendut itu mengerutkan kening dan berbicara. Mereka juga bekerja keras selama beberapa hari setelah dikalahkan oleh Erikin di peringkat galaksi mereka sebelumnya. Namun, celah setelah pembalikan sebelumnya tidak kecil, dan Erikin dan yang lainnya tidak rileks, jadi sekarang juga tidak lebih dekat. Karena itu, jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan semua orang masuk kembali 5 besar tidaklah tinggi. Peringkat mereka direbut oleh Erikin, yang membuat seluruh kultivator kapal sangat tidak senang. Jika bermusuhan terang-terangan, maka hanya ada satu cara. Kita perlu bekerja sama untuk membunuh semua orang ini. Jadi sebelum dimulai, apakah para teman seiman sudah mempertimbangkannya? Mata Yason Chang berkedip. Dia tidak membuat keputusan, tetapi menyaksikan semua kultivator di atas kapal. Ada 20 kultivator di kapal spiritual. Jika dia bertindak, orang-orang ini juga harus mengikuti dia, jika tidak, dia tidak yakin akan menang melawan lebih dari selusin pejuang kebanggaan. Teman seiman Chang, apa yang kamu katakan sebelumnya apakah benar? Tanya seorang kultivator dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, aku, Yason Chang, tidak pernah berbohong. Yason Chang mengangguk. Untuk tujuan ini, sejak 2 hari yang lain, dia berkomunikasi dengan semua orang di kapal dan menjelaskan beberapa kartu andalannya, yang membuat semua orang mempertimbangkannya. Melihat kejujuran di mata Yason Chang, keganasan di mata para kultivator juga menjadi lebih intens. Yason Chang tidak hanya memiliki sarana, tetapi dia juga berjanji untuk mendistribusikan secara merata manfaat membunuh Erikin dan yang lainnya, itu merupakan manfaat besar. Orang kikir seperti Ritsun pasti memiliki banyak harta. Semua orang tahu berapa banyak orang yang dibunuh Erikin di jurang galaksi, dan tidak diizinkan untuk berdagang di sini, juga tidak ada tempat untuk menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Kekayaan Erikin sendiri mungkin tidak terhitung. Jika apa yang dikatakan teman seiman Chang benar, maka aku bersedia bertarung. Kultivator itu mengangguk dan kemudian berkata, itu benar, kultivator kapal bintang kita lebih baik dari mereka. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana bisa mengungguli kita, mereka tidak memenuhi syarat untuk mengambil kesempatan yang menjadi milik kita. Itulah kebenarannya. Saudara Chang berada di peringkat ke-6 dalam daftar galaksi, tidak masalah untuk membunuh Ritsun.
Teman seiman Yan berada di peringkat 14, dengan satu jari dapat menghancurkan Eric Kin. Apakah kita masih takut pada Ritz Sun dan Eric Kin? Membunuh mereka semua juga baik untuk kita dan itu harus dilakukan. Dalam menghadapi kepentingan dan keuntungan, tidak peduli apakah itu kultivator pertapa abadi atau kultivasi iblis, mereka semua hawa pembunuh dan mereka semua setuju. Meskipun tidak ada kebencian di antara orang-orang di kedua sisi, membunuh Eric Kin dan yang lainnya tidak hanya akan meningkatkan peringkat mereka dan mendapatkan keuntungan, tetapi juga bisa menjarah harta Eric Kin dan yang lainnya, jadi mengapa tidak melakukannya? Berbicara tentang moralitas dan hati nurani pada saat seperti ini adalah konyol. Oke, karena semua orang setuju, rencananya bisa dimulai. Melihat emosi semua orang, Yason Chang juga tersenyum dingin. Tentu saja, rencananya bukan untuk melawan Eric Kin dan yang lainnya sampai mati, kuncinya hanya melihat apakah Eric Kin dan Ritz Sun tahu diri. Weng. Beberapa jam kemudian, Eric Kin yang baru saja selesai berlatih di ruang segel pun masih menyelami makna mendalam ilmu 7 pedang pembunuhan. Di ruang segel, pupet yang ditempatkan orang tua galaksi cukup bagus. Tidak hanya memiliki efek umpan balik dari latihannya sendiri, tetapi kerusakan pada pupet juga akan diperbaiki dengan baik dari waktu ke waktu, yang berarti ia dapat terus berlatih, yang jauh lebih baik daripada menebas galaksi. Hal ini membuat Eric Kin semakin puas dengan keputusannya. Namun tidak lama setelah kembali ke kapal bintang, sebuah suara mendengung membuyarkan lamunannya. Eric Kin merasakan getaran di tas penyimpanan, kerohanian menyapunya, dan menemukan bahwa benda aneh ini sebenarnya adalah daftar galaksi yang sudah lama tidak dikeluarkan. Pada saat ini, daftar galaksi berkedip-kedip, disertai dengan sedikit getaran, yang tampaknya agak tidak biasa. Sejak dia tahu bahwa benda ini memiliki tujuan tersembunyi untuk mendeteksi dan membawa kultivator, Eric Kin jarang menunjukkannya. Terakhir kali dia menggunakan saat bernegosiasi dengan Zumalong. Ada apa dengan benda ini? Eric Kin melambaikan tangannya dan mengeluarkan daftar galaksi. Sekilas dipandang, yang lebih mengharukan adalah banyak kultivator yang bertindak sama seperti aku di kapal bintang. Banyak orang melihat adegan ini, dan wajah mereka juga menunjukkan keterkejutan. Dengan 20 kultivator di dalamnya, daftar galaksi semua orang benar-benar merespons pada saat yang sama. Seseorang seharusnya transmisi suara. Hanya ketika transmisi suara galaksi digunakan maka benda ini bisa bergerak, kata Tuan Chen. Seseorang dengan sangat kebetulan sekali mentransmisikan suara kepada 20 dari kita secara bersamaan. Si botak bertanya dengan ragu. Aku mau lihat siapa yang melakukannya. Si botak mendengus, karakternya paling impulsif, dan sebelum semua orang mengaktifkan Reiki, dia berkomunikasi langsung dengan daftar galaksi. Kemudian, Eric Kin menemukan bahwa, kecuali si botak, daftar galaksi semua orang berhenti berbunyi. Setelah si botak terhubung ke daftar galaksi, kulitnya segera berubah. Teman seiman Zhang, bagaimana itu? Tuan Chen berkata. Kak Eric, mereka bilang mereka mencarimu. Kata-kata si botak membuat Eric Kin sedikit mengernyit. Siapa? Dia menyebut dirinya Yason Chang. Yason Chang. Setelah mendengar nama ini, ekspresi para kultivator berubah lagi. Yason Chang yang diungguli oleh mereka dan tertinggal, tiba-tiba menghubungi Eric Kin melalui paviliun harta karun. Untuk apa ini? Eric Kin mengulurkan tangan dan mengambil slip giok si botak, tanpa ragu dia langsung menempelkan jimat perkuat energi di atasnya. Dia tidak mengenal orang ini, dan dia tidak berencana untuk mengatakan sesuatu yang rahasia kepadanya. Karena nama ini membuat semua orang penasaran, biarkan semua orang mendengar apa yang akan dikatakan Yason Chang. Teman seiman Kin, kan? Aku Yason Chang.
Aku tidak perlu memperkenalkan diri, kamu tahu siapa aku. Setelah Erikin mengambilnya, di sisi lain papan peringkat galaksi, terdengar suara pria yang agak teredam. Bersambung.